Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sebagian besar menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Kuman ini pada umumnya menyerang paru-paru dan dapat menyerang di luar paru-paru, seperti kelenjar getah bening. Tuberkulosis tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi dapat juga menyerang anak-anak. Penyakit tuberkulosis pada anak cenderung tidak menular karena perkembangbiakan kuman ada di kelenjar paru-paru, sementara kuman tuberkulosis pada orang dewasa terdapat di paru-paru dan membuat lubang untuk keluar melalui jalan nafas. Tanda dan gejala tuberkulosis antara dewasa dan anak-anak antara lain. Dewasa, batuk terus-menerus hingga 3 minggu atau lebih dan kadang mengeluarkan darah. Sesak napas dan nyeri di dada. Badan lemah, nafsu makan menurun, dan berat badan menurun. Berkeringat pada malam hari. Demam ringan meriang lebih dari sebulan. Anak-anak. Berat badan turun selama 3 bulan, berturut-turut tanpa sebab yang jelas. Berat badan anak tidak bertambah. Tidak ada nafsu makan. Demam lama dan berulang. Muncul benjolan di daerah leher, ketiak, dan lipat paha. Jika keluarga mengalami salah satu dari gejala tersebut, langsung melakukan pemeriksaan di vaskes yang disarankan. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar yang meliputi pemeriksaan klinis berdasarkan tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, dan edukasi. Manfaat pemeriksaan tuberkulosis untuk menjadi langkah deteksi pemeriksaan TB, memutuskan rantai penularan TB, mengetahui kondisi kesehatan, langkah awal pengobatan, agar sembuh, untuk menjaga agar kuman TB tidak menular. Pemeriksaan TB harus dilakukan selama 3 bulan sekali dan setiap 1 bulan sekali, tidak perlu menunggu timbulnya gejala atau sesuai dengan anjuran dokter. Penyebaran kuman tuberkulosis ini terjadi di udara melalui dahat yang berupa droplet pada saat penderita batuk atau bersin. Kuman yang berbentuk droplet yang sangat kecil ini berterbangan melalui udara dan bisa menyerang siapapun yang menghirupnya. Droplet yang tidak masuk ke tubuh yang ditularkannya masih bisa bertahan di udara selama beberapa jam dan ketika droplet ini mengering, kuman yang ada di dalamnya masih bisa ditularkan kepada orang lain. Apabila kuman ini terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, kuman ini dapat membelah diri dan berkembang biak. Dari sinilah terjadi infeksi dari suatu penderita ke penderita lainnya. Ada 4 faktor penentu terjadinya penyebaran penyakit TBC. Kontak, durasi kontak dengan penderita TB, menular semakin lama kontak, maka risiko penularan semakin tinggi. Frekuensi kontak dengan penderita, semakin sering terjadi kontak dengan penderita, maka semakin tinggi risiko penularan TB. Paparan fisik dengan penderita semakin dekat kontak, maka risiko penularan semakin tinggi. Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Menyembuhkan penderita, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, menurunkan risiko penularan, meningkatkan kualitas hidup pasien. Bagi penderita tuberkulosis, ada satu hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu keteraturan dalam meminum obat anti-tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh. Biasanya penderita mengonsumsi OAT tersebut antara 6-8 bulan. Apabila tidak ada keteraturan dalam meminum obat, maka akan terjadi beberapa hal, yaitu kuman penyakit tuberkulosis akan kebal terhadap obat, sehingga sulit untuk diobati, dan yang paling parah adalah kuman dapat berkembang lebih banyak dan menyerang organ lain. Sehingga ketika kuman tersebar kebal obat, akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penderita bisa sembuh. Obat anti-tuberkulosis adalah komponen terpenting dalam pengobatan TB. Pengobatan TB adalah merupakan salah satu upaya paling efisien untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari kuman TB. Obat anti-tuberkulosis antara lain isoniazid, rifampicin, rifapentin. Pengobatan yang akurat harus memenuhi prinsip, di antaranya adalah
Pengobatan diberikan dalam bentuk panduan obat anti tuberkulosis yang tepat mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Diberikan dalam dosis yang tepat, ditelan secara teratur, dan diawasi langsung oleh pengawas menelan obat. Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi dalam tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah kambuh. Pencegahan kontak yang berisiko penularan menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Indonesia adalah sebagai berikut. Penderita menggunakan masker agar bakteri tuberkulosis yang terkandung di dalam liur tidak terlepas ke udara. Patuh menjalani pengobatan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah penularan terjadi setelah 2 bulan menjalani pengobatan dengan benar. Dengan meminum obat anti tuberkulosis, TB paru tidak lagi menular kepada orang lain. Menyediakan tempat khusus meludah. Gejala khas batuk pada penderita TB paru yang sulit dihindari menyebabkan penderita akan lebih sering meludah. Untuk itu tempat ludah yang dicampur dengan cairan disinfektan wajib disediakan. Menjaga sirkulasi udara dalam ruangan. Sirkulasi udara yang baik dapat mencegah berkembang biaknya kuman tuberkulosis yang hidup pada udara yang lembab. Pencahayaan ruangan dengan sinar matahari. Pencahayaan dengan sinar matahari sangat penting. Kuman tuberkulosis tidak tahan terhadap paparan sinar matahari. Kuman tuberkulosis akan segera mati apabila terpapar sinar matahari. Menjaga kebersihan rumah. Kebersihan rumah merupakan salah satu upaya meminimalisasi berkembang biaknya kuman tuberkulosis, terutama pada rumah yang memiliki anggota keluarga menderita TB paru. Tidak menggunakan alat makan bersama. Tidak menggunakan tempat makan dan minum pasien TB. Melakukan imunisasi BCG pada balita untuk mencegah TB paru. Menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan ketika penderita sedang batuk.